teman-teman semua. Salam sehat semuanya gitu ya. Pada pagi ini kita akan memulai kuliah yang ke-7 atau kuliah yang terakhir sebelum teman-teman mengikuti ujian di tengah semester. Intinya seperti itu ya. Pokoknya saya belum memberikan saya baru mendapatkan informasi ujian tengah semester seperti yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, belum mendapatkan yang utuhnya seperti apa, tapi minimal teman-teman sudah punya gambaran kalau ujiannya adalah nanti open book, kemungkinan besar akan open book, terus kemudian soalnya isi. Jadi teman-teman diminta untuk siap untuk mengerjakan isinya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang ke-7 ini teman-teman, kita akan membahas mengenai pemeliharaan basis data. Ya, pemeliharaan basis data. Kemarin sudah membahas mengenai pembentukan basis data, kalau sekarang pemeliharaan basis data. Terus kemudian untuk software-softwarenya sementara belum saya berikan gitu ya, cuma karena memang dari dosen koordinator tidak ada slide-nya dan tidak ada instruksi untuk berikan ke teman-teman, artinya teman-teman berlatih sendiri berdasarkan yang ada, berdasarkan slide yang sudah saya berikan. Intinya seperti itu teman-teman. Ya itu sebagai sarana untuk mengetahui saja teman-teman. Intinya seperti itu ya. Jadi kita pagi ini belajar mengenai pemeliharaan basis data PBB. Oke ya, saya mulai. Nanti kalau teman-teman ada yang tanya, boleh. Nah, kita belajar mengenai pendataan dan penilaian massal untuk pemeliharaan basis data. Nah, saya kemarin juga sudah memberikan beberapa slide ya terkait dengan pemeliharaan basis data ini. Nanti silakan dibaca slide-slide yang saya berikan gitu ya. Nah, untuk pemeliharaan basis data itu sebetulnya sama dengan pembentukan basis data. Hanya saja di dalam pemeliharaan basis data ini objek-objek PBB ini belum terdaftar. Kalau yang pembentukan belum terdaftar. Kalau yang pemeliharaan objeknya sudah terdaftar. Objek-objeknya sudah terdaftar dalam basis data. Ya, sudah terdaftar di dalam basis data. Namun demikian masih ada ketidaksesuaian antara objek yang sudah terdaftar dengan kondisi di sekitarnya. Ya, sebetulnya ada juga yang belum terdaftar gitu ya. Cuman atau kalau enggak misalnya ya intinya belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya belum terdaftar itu kadang-kadang memang tadi beli sebagian dari tetangganya, SPPT masih atas nama tetangganya. Nah, yang beli itu merasa belum memiliki SPPT PBB, padahal versi Fiskus sebetulnya atas objeknya sudah terdaftar, tapi terdaftar masih atas nama tetangganya atau tetangga sampingnya gitu ya. Jadi sebetulnya beda versi antara Fiskus dan dan wajib pajaknya. Oke ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai pengertian prosedur dari pemeliharaan basis data, kemudian ada updating knob. Nah, pemeliharaan basis data itu biasa disebut dengan pemutakhiran basis data ya, pemutakhiran basis data. Pemutakhiran adalah kegiatan memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menata usahakan data objek dan atau subjek pajak atau wajib pajak yang telah terdaftar dalam administrasi perpajakan. Jadi, pemutakhiran basis data itu merupakan kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, menata usahakan dan administrasi perpajakan gitu teman-teman ya. Dulu waktu saya awal-awal kerja masuk di Jakarta Pusat, di PBB Jakarta Pusat, di seksi pendataan dan penilaian. Nah, dulu ada yang Eslemdina atau Kasubsi dulu jabatannya. Setelah kepala seksi ada Kasubsi atau koordinator pelaksana. Nah, kebetulan saya sempat menjadi Kasubsi atau koordinator pelaksana pemutakhiran data. Koordinator pelaksana pemutakhiran data. Terus ada lagi koordinator pelaksana atau kasubsi klasifikasi. Terus ada lagi kasubsi monografi di dalam seksi pendataan dan penilaian atau kasubsi pemutakhiran data. Kalau yang tugasnya pemutakhiran data ya seperti ini, melakukan pemutakhiran data-data wajib pajak tadi melalui pendataan,
dan lain sebagainya melalui pendataan. Terus kemudian kalau klasifikasi tugasnya apa? Membuat NJOP, terutama NJOP bumi secara massal. Kalau monografi tugasnya apa? Mau monografi membuat potensi yang ada di lingkungan kantornya. Nah, di dalam pemutakhiran ini data-data wajib pajak yang belum sesuai disesuaikan, dimutakhirkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan biar up to date. Saya lanjutkan lagi. Nah, secara pasif di tahun pajak berjalan untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya, individu, kelompok, permohonan atau laporan. Jadi gini, di tahun pajak berjalan, maksudnya di tahun pajak berjalan itu apa? Secara pasif itu apa? Secara pasif berarti wajib pajaknya yang datang sendiri ke kantor pelayanan pajak, entah itu kantor pelayanan pajak daerah atau waktu itu di KPP Pratama atau di KPP BB. Ya, kalau pasif berarti WP-nya yang aktif. Ya, kalau pasif WP-nya yang aktif. Nah, maksudnya di tahun berjalan atau tahun berikutnya itu seperti apa? Nah, di tahun berjalan itu misalnya gini, pada awal tahun setelah mendapatkan SPPT PBB, si wajib pajak melakukan pembetulan. Sarana-sarana yang dilakukan apa? Bisa melakukan keberatan, terus bisa melakukan pembetulan, bisa namanya keberatan terhadap wajib pajak dan lain sebagainya. Nah, lewat sarana-sarana itu mereka melakukan pemutakhiran datanya. Misalnya datang ke KPP menanyakan ini SPPT saya salah atau dilakukan pemecahan, dilakukan pembetulan misalnya. Oh, saya belum terdaftar. Saya minta SPPT PBB, dicek dulu di KPP. Oh, ternyata dia membeli dari tetangganya sebagian, sehingga SPPT-nya belum keluar. Nah, karena ada permohonan dari wajib pajak tersebut, maka pada tahun berjalan, pada tahun pajak, anggapnya tahun pajak 2021, mereka langsung dipecah, mereka langsung dibetulkan. Ya, biasanya pada umumnya yang membetulkan atau misalnya mengajukan keberatan ini adalah wajib pajak yang belum melalui BB-nya biasanya. Kalau BB-nya lunak akan digunakan untuk betulan atau akan digunakan untuk pemutakhiran data di tahun berikutnya. Ya, jadi misalnya kalian mendapatkan SPPT milik orang tua salah namanya atau salah luasnya, atau misalnya tidak ada ketidaksesuaian NJOP mengajukan keberatan NJOP misalnya. Nah, di situ diproses. Setelah diproses selesai, kalian disuruh bayar PBB, setelah bayar PBB diterbitkan surat tanda terima setoran PBB, terus kemudian SPPT-nya diserahkan kepada wajib pajak. Nah, itu dilakukan di tahun berjalan. Tahun berjalan artinya di tahun pajak. Nah, terus untuk yang tahun berikutnya itu seperti apa? Untuk yang tahun berikutnya itu misalnya kalian mendapatkan SPPT PBB yang terjadi salah nama atau yang lainnya. Gitu ya, nah, maka dilakukan pembetulan atau dilakukan misalnya penyesuaian, disamakan misalnya, dilakukan pembetulan, oh yang luasnya 100 meter dijadikan 100 misalnya dijadikan 95 meter, nah diajukan. Tapi karena PBB-nya sudah dibayar, maka proses pemutakhiran datanya dilakukan di tahun ini, tapi nanti SPPT-nya akan keluar di tahun 2022. Nah, ini yang namanya di tahun berikutnya itu seperti itu. Nah, bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Ya, bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh kelompok, terus kemudian bisa mengajukan permohonan, kan tadi permohonannya macam-macam. Permohonan ada keberatan, ada permohonan pembetulan, ada permohonan misalnya keberatan sebagai wajib pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau laporan biasanya mendapatkan laporan dari kelurahan, mendapatkan laporan dari petugas PBB yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kalau aktif
Kalau aktif, artinya di sini adalah petugas pajaknya atau fiskusnya yang secara aktif melakukan tadi pemeliharaan basis data, yang secara aktif melakukan pemeliharaan basis data, lakukan pada tahun pajak berjalan untuk ketetapan tahun berikutnya, sama seperti kita yang kemarin. Misalnya tadi dengan melakukan penyebaran SPOP, kemudian dengan melakukan verifikasi di lapangan, terus kemudian kita melihat nih, oh di daerah situ misalnya di daerah Bintaro Jaya yang semula tanah kosong kok sekarang sudah ada tanah dan bangunannya ya dan belum didaftarkan. Nah, pada saat tahun tersebut kita daftar untuk kita kenakan PBB-nya. Atau misalnya kita lihat nih di akhir tahun 2021, oh apartemennya itu sudah tadi, misalnya apartemennya itu sudah jadi. Nah, kalau apartemen sudah jadi, sudah maaf teman-teman ya, saya kelempar sebentar tadi. Saya ganti jaringan, jaringannya lemot semuanya dua-duanya. Maaf teman-teman, maaf ya. Maaf. Saya sebentar. Maaf. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi teman-teman. Maaf ya, hilang tadi sebentar. Tidak apa-apa, Pak. Nah, oke teman-teman, saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi
kalau yang tadi apa namanya pemutakhiran data aktif tadi gitu ya. Kalau yang aktif tadi bisa dilakukan tahun berjalan untuk ketetapan tahun berikutnya. Tadi ya saya contohkan yang Bintaro Jaya tadi. Oh, kita tahu terus kemudian di BSD atau di Bintaro Jaya yang semula tanah kosong sudah banyak tanah dan bangunannya. Nah, itu dilakukan tahun sekarang biasanya untuk ketetapan tahun depan. Lain halnya kalau si wajib pajaknya yang aktif. Kalau si wajib pajaknya yang aktif, itu BSD City datang ke kantor atau Bintaro Jaya datang ke kantor. Ini saya punya objek 1000 objek baru dari tanah kosong saya. Minta tolong untuk dipecahkan. Nah, itu beda. Nah, terus apartemen juga seperti itu. Apartemen juga seperti itu. Kalau apartemen itu biasanya yang saya lakukan adalah kadang lebih seringnya wajib pajak yang aktif. Lebih seringnya wajib pajak yang aktif. Tapi ada dua yang biasa saya lakukan. Yang pertama itu untuk ketetapan tahun pajak sekarang dan yang kedua untuk ketetapan tahun pajak tahun berikutnya. Kalau untuk ketetapan tahun pajak berjalan, kalau untuk tahun pajak berjalan, itu biasanya mengerjakannya di awal tahun. Tapi untuk tahun pajak yang ketetapan berikutnya, biasanya kami kerjakan di akhir tahun, yang model-model sekarang ini. Bulan Oktober, November, Desember. Nah, jadi kita lakukan cek di lapangan, ketahuan nih ada apartemen yang sudah jadi, yang sudah siap huni, kita perkirakan pada tanggal 1 Januari 2022, dia sudah bisa untuk beroperasi atau bisa digunakan. Atau kita tanyakan kepada yang bersangkutan, kepada pengelolanya, ini kurang lebih untuk serah terima unitnya kapan? Kalau sudah ada serah terima unit, berarti objek tersebut sudah bisa dioperasikan. Nah, kalau belum ada serah terima unit, biasanya kami akan melakukan penilaian individual untuk objek tersebut sesuai dengan kondisi. Jadi misalnya kita datangi ke lapangan, kita datangi ke lapangan. Pak, ini kondisinya masih 60%. Belum kami serahkan kepada wajib pajak. Terus nanti per 1 Januari mau jadi berapa persen? Nah, kemungkinan per 1 Januari baru jadi 75% atau 70% katakanlah gitu ya. Nah, itu tetap kita lakukan pendataan. Kita tetap lakukan di situ kita tetap cantumkan apartemen. Hanya kondisi apartemen itu pada tahun 2022 per tanggal 1 Januari itu kondisinya masih 70%. Tapi sudah ada tanah dan bangunannya. Ya, jadi nggak mungkin kita nolin tanah kosong di situ. Di situ sudah ada tanah dan bangunan, namun kondisinya masih 70%. Kita ngasih SPPT PBB, kita menarik pajak tidak harus bangunannya 100% jadi. Karena definisi dari bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan gitu kan di bumi kan, yang bisa berupa tanah, perairan dan lain sebagainya. Nah, di situ kita tarik pajaknya. Nah, setelah nanti gitu ya di tahun 2022 dia bangun, kemudian pada bulan sekitar akhir-akhir tahun kita datengin lagi. Kita lihat, ini sudah 95%. Ya Pak, nanti kita melakukan serah terima di bulan Desember, di bulan Januari sudah bisa diterbitkan SPPT PBB-nya. Nah, di akhir tahun itu kita lakukan lagi penilaian individual dengan kondisi 100%, terus kemudian kita tanya kepada wajib pajaknya, biasanya pengelolanya ini mau dipecah SPPT-nya atau tetap SPPT-nya satu gedung apartemen. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, biasanya si pengelolanya nggak mau. Karena apa? Karena beban PBB nanti akan menjadi beban pengelola kalau nggak dipecah per unit-unit apartemen tadi. Nah, akhirnya di akhir tahun dilakukan tadi pemutakhiran data apartemen untuk tahun ketetapan berikutnya. Nah, kalau dipecah seperti itu, dalam dalam apartemen itu biasanya dilakukan penilaian individual terhadap tanahnya. Kalau memang misalnya berbeda dengan lingkungan sekitarnya, kalau sama tanahnya tidak dilakukan penilaian individual.
Kemudian bangunannya dilakukan penilaian individual karena bangunannya kan high rise building. Terus kemudian kalau dipecah berarti kita membuat blok baru lagi. Karena apa? Karena di dalam satu apartemen itu isinya bisa 500 tadi, 500 objek pajak. Nah, biasanya cuma kita bikin satu blok. Walaupun nanti isinya dalam satu blok itu lebih dari 200 objek pajak. Kalau dibikin 2 blok malah bingung. Beda lagi kalau misalnya itu isinya 5 tower. Kalau isinya 5 tower bisa 5 blok. Kalau isinya cuma satu tower, biasanya kita bikin satu blok. 2 tower biasanya kita bikin satu blok. Tapi kalau misalnya Taman Anggrek misalnya contohnya gitu ya, 5 tower bisa jadi kita bikin 5 blok juga. Cuman memang kalau dibikin 5 blok, itu agak susahnya kalau model Taman Anggrek itu karena mixed use, ada apartemennya, ada mall-nya, jadi agak susah juga. Artinya gini, mall-nya nanti ikut blok yang mana? Karena kan mall-nya berada di bawah 5 tower itu. Kalau teman-teman tahu Meikarta itu kan satu tower ada mall-nya sendiri di bawah, satu tower ada mall-nya sendiri di bawah, lebih enak seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian kita bagi sesuai dengan SPPT-nya, apa namanya SPOP-nya diisi sesuai dengan kondisinya. Kita minta data-data pembelinya dari developer tadi. Jadi kita sesuaikan nih, di developer namanya si A, kita sesuaikan. Kita diberikan nama-nama dari developer, siapa pembelinya, dan atas nama siapa. Di developer udah punya semua. Kita tinggal mecah PBB-nya saja. Gitu ya. Nah, terus seperti yang kemarin, teori NOP tadi, untuk tanahnya dan bangunan bersamanya, kita beri NOP 7. Misalnya, blok 15, karena blok terakhir blok 14, blok 15. NOP 1 belakangnya berapa? 9, belakangnya 9. NOP bersama. Jadi ada tanah seluas sekian meter persegi, ada bangunan bersama seluas sekian meter persegi. Itu teman-teman ya. Terus lagi ini dilakukan secara massal per wilayah. Nah, tadi ya bisa juga per insidentil, kalau apartemen memang per insidentil seperti itu gitu ya, apartemen, terus rumah susun, terus kemudian pasar dan lain sebagainya, karena objeknya banyak bisa per SPPT atau per kondisi objek pajaknya. Tapi kalau yang model-model desa atau model-model yang tidak ada ininya, biasanya apa namanya high rise building-nya massal per wilayah. Wilayahnya adalah wilayah kelurahan tadi. Makanya kalau teman-teman, kok di tempat saya sudah tidak ada lagi pendataan PBB ya Pak? Ya karena kondisinya dinilai oleh pemerintah daerah atau dinilai oleh itu apa namanya kantor pajak setempat, ya kantor pajak daerah setempat itu tidak ini apa namanya tidak ekonomis. Dia mengeluarkan uang besar untuk kepentingan pendataan. Ibaratnya dia mengeluarkan uang besar untuk kepentingan sensus PBB, ibaratnya gitu ya. Bahasa mudahnya dipahami sensus PBB, tapi potensi yang dihasilkan kecil. Nah, maka dia lebih banyak mengandalkan wajib pajaknya yang aktif. Ya, wajib pajaknya yang aktif, atau kalau enggak dia selektif. Yang ada perubahan aja yang diberikan ininya apa namanya? SPOP-nya, tidak semua WP diberikan formulir SPOP-nya. Itu ya. Terus kemudian update datanya bisa meliputi zona nilai tanah atau NIR. Nah, kalau zona nilai tanah NIR ini pada umumnya, kalau update data ini sebentar. Oke, saya lanjutkan. Pada umumnya untuk ZNT NIR itu untuk wilayah-wilayah tertentu ditetapkan setahun sekali. Ya, kalau kita mau mencari potensi, biasanya ditetapkan setahun sekali. Kenapa? Ya karena biar ngejar kenaikannya itu nggak terlalu jauh.
Padahal kan sesuai dengan Undang-Undang PDRD kalau tidak salah 3 tahun sekali ya, tapi untuk daerah-daerah tertentu bisa berbeda. Tapi untuk kondisi seperti itu 3 tahun sekali, nanti kalau terjadi kenaikan lama ngejarnya. Jadi Mas yang dimaksud gini, tanah ini misalnya harga jualnya, nilai jualnya sudah 1 juta per meter. Tapi NJOP PBB-nya masih 500.000 per meter. Nah, kan selisihnya jauh, baru 50%-nya NJOP-nya. Kalau 3 tahun sekali, tanahnya sudah naik 1.300.000, dia baru naik jadi misalnya dari 700.000. Sudah punya selisih lagi 500.000 lagi. Kapan dia akan NJOP bisa mendekati nilai sebenarnya? Gitu loh. Kapan? Jadi lebih enaknya dilakukan setiap tahun. Cuman memang kalau setiap tahun dibutuhkan tenaga untuk melakukan ZNT-NIR ini. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang belum pemutakhiran ZNT-NIR. Dia masih menggunakan ZNT-NIR yang digunakan oleh DJP tanpa dilakukan pemutakhiran sama sekali. Nah, efeknya di mana lagi kalau dia tidak melakukan melakukan pemutakhiran ZNT-NIR? Nanti di BPHTB. Ya, di BPHTB kan harus menyantumkan NJOP. Kalau nilainya lebih tinggi daripada NJOP, maka yang dipakai nilai transaksinya. Kalau nilainya di bawah NJOP, maka yang dipakai NJOP. Kalau nanti si WP-nya tidak mencantumkan NJOP, atau misalnya NJOP-nya katakanlah 500.000 per meter pada nilainya 1 juta, tadi yang transaksi tadi bilang saya 600.000 per meter, dia masih untung 400.000 per meter NJOP-nya. Ya, efeknya ke sana. Terus kemana lagi? Ke PPh final. Ya, di situ. Terus kemudian objek pajak, subjek pajak. Objek pajak, subjek pajak artinya objek pajak itu terkait dengan tanah dan bangunannya. Apakah ada perubahan terkait objek bangunannya, objek tanahnya, dan lain sebagainya. Terus subjek pajak terkait dengan wajib pajak pemiliknya yang menguasai, yang memiliki, dan yang lain sebagainya. Terus di sini ada peta digital yang diupdate. Peta digital ini yang diupdate misalnya ada peta-peta yang tidak sesuai. Terus tadi misalnya di Bintaro Jaya yang semula tanah kosong isinya cuma putih, dipetak-petak lagi, di kotak-kotak lagi. Menjadi ada 1.000 bidang di situ. Nah, kecuali zona nilai tanahnya diubah, kecuali objek subjek pajaknya diubah, peta digitalnya juga diubah. Nah, kalau apartemen itu belum ada peta digitalnya. Apartemen peta digitalnya masih berupa peta 2 dimensi, semacam yang kemarin. Ya, peta 3 dimensinya, bahkan peta 4 dimensinya belum ada SIG-nya. Jadi misalnya gambar gedung, kita masuk per layer, misalnya tingkat 1 isinya apa, tingkat yang kedua isinya apa, tingkat yang ketiga isinya apa, itu belum dikembangkan, aplikasinya belum sampai ke sana. Kalau bisa mengembangkan aplikasi seperti itu sebetulnya bagus. Ya, jadi peta digitalnya baru sampai pada tadi, kalau high rise building baru sampai pada 2 dimensinya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman. Perubahan NOP. Perubahan NOP, ya kan? Mutasi sebagian mutasi ke satu subjek, sebagian mutasi ke lebih daripada satu subjek. Jadi gini teman-teman, yang dimaksud mutasi sebagian mutasi ke satu subjek. Sebentar, saya memahaminya sebagian mutasi ke satu subjek. Oh, jadi gini teman-teman. Misalnya orang tua kalian itu membeli objek pajak yang dimiliki oleh tetangganya. Atau kalian membeli objek pajak ke yang sudah dimiliki perorangan. Terus kemudian atas SPPT tadi itu yang satu tetap punyanya tetangganya, yang satu lagi
itu ke bapak kalian. Ke bapak kalian. Jadi NOP yang awalnya atas namanya si A, terus kemudian dipecah atas namanya si A dan si B. Yang satu tetap, kemudian yang satu lagi atas namanya si B. Nah, otomatis NOP-nya si A itu sebagai NOP asalnya. NOP-nya si B kemarin teorinya menggunakan NOP yang terbaru. Yang terakhir di situ ada nomor berapa? Misalnya nomor 210 yang terakhir. Berarti dia menggunakan nomor 211. Bloknya tetap blok 1 NOP 211. 0200 bloknya 001 strip 0211. Terus sebagian mutasi ke lebih daripada satu subjek pajak. Nah, ke lebih satu subjek pajak bisa jadi ada tanah kosong, tadi Bintaro Jaya tadi contohnya. Bintaro Jaya tadi satu subjek dipecah menjadi banyak NOP. Ya, dipecah menjadi banyak NOP. NOP barunya NOP lamanya hilang. Kalau NOP lamanya hilang seperti itu biasanya gitu ya, biasanya NOP lamanya kalau misalnya dibuat blok baru, biasanya NOP lamanya akan jadi hilang. Tapi kalau tidak dengan catatan bisa dihilangkan kalau semua tunggakannya clear, nggak ada masalah. Ya biasanya teknisnya adalah NOP yang lama tadi dibikin semacam difasumkan, SPPT-nya tidak keluar, tapi SPPT yang baru akan mecah terhadap SPPT tadi. Ya, jadi kalau yang mutasi ke lebih satu orang itu ya tadi misalnya pecah NOP dari satu tanah dan bangunan menjadi banyak. Terus misalnya tadi apartemen awalnya cuma satu SPPT akan pecah menjadi semua penghuni apartemen. Nah, itu mutasi sebagian. Nah, kalau mutasi seluruhnya mutasi ke satu subjek, ya berarti satu SPPT itu langsung dibalik nama kepada satu subjek pajak. Ya, satu subjek pajak. Kalau seluruhnya satu, kalau yang yang apartemen tadi ini yang B, seluruhnya mutasi. Kalau yang sebagian tadi misalnya gini, beli separuh tapi yang beli lebih dari satu. Jadi si pengelola masih punya di situ. Kalau yang seluruhnya pecah, yang tadi kasus apartemen, terus sama kasus yang Bintaro Jaya punya tanah 1 hektar, terus dipecah-pecah menjadi banyak SPPT. Nah, itu seluruhnya mutasi. Itu ya. Teorinya sudah tahu ya. Terus kemudian hapus. Hapus itu berarti pembatalan SPPT. Ya, hapus ini adalah pembatalan SPPT. Hapus ini bisa karena faktor alam tadi yang kemarin pernah ditanyakan. Faktor alam itu apa? Oh, karena ada gempa bumi di Palu mengakibatkan objeknya longsor, nggak ada lagi. Nah, itu faktor alam. Terus misalnya apa lagi? Misalnya terjadi tsunami di Aceh. Daratannya menjadi berkurang. Faktor alam hapus. Sawahnya berada di pinggir sungai. Sudah punya sertifikat. Terus kemudian sungainya terjadi erosi, longsor. Sawahnya yang luasnya dulu 1000 karena ada sungai yang lebih ada longsor di sungai, maka sawahnya menjadi berkurang. Nah, ini hapus. Ya. Terus kemudian gabung NOP. Gabung NOP tadi. Gabung NOP gini. Orang tua kalian beli satu tanah. Terus kemudian di samping rumah. Terus digabung NOP-nya. Nah, NOP yang baru tadi hilang menggunakan satu NOP. Ya, jadi misalnya beli rumahnya punya di gang nomor 1. Terus beli lagi rumahnya di gang nomor 2. Masing-masing tanah sebetulnya sudah punya NOP 1 dan NOP 2. Karena tanahnya menjadi satu kepemilikan, maka digabung menjadi satu NOP. NOP yang kedua dihapuskan. Nah, ini.
Terus kemudian ubah sektor. Ubah sektor kalau di PBB P2 ini jarang ya, hapus karena ubah sektor. Gitu ya. Ini terjadi apabila di PBB P3L ya, karena memang berubah NOP-nya. Kalau di PBB P2 kan memang sudah sektor perdesaan dan perkotaan, jadi tidak ada perubahan sektornya. Kalau misalnya dari PBB perkotaan dan perdesaan menjadi perkebunan ya memang berubah sektornya. Terus kemudian NOP ganda. NOP ganda itu gini, sebetulnya bukan ganda, tapi atas satu objek pajak punya 2 NOP. Atas satu objek pajak punya 2 NOP. Yang kemarin saya ceritakan. Misalnya kalian punya sawah di desa, karena misalnya kalian nggak pernah pulang ke kampung, sudah kerja di Jakarta, sawahnya tadi SPPT-nya dipending sama kelurahan, tidak diberikan kepada wajib pajaknya. Terus kalian datang ke kantor pajak minta SPPT, dibuatkan SPPT baru. Akhirnya atas objek tersebut mempunyai 2 NOP. Nah, salah satu NOP nantinya dihapuskan. Kasus-kasus ganda biasanya seperti itu. Terus lagi, orang tua kalian membeli separuh dari tanah tetangganya. Terus tetangganya ke kantor pajak untuk memecah SPPT-nya atas nama si A dan si B. Nah, orang tua kalian juga mengajukan SPPT sendiri di kantor pajak. Nah, karena di kantor pajak tadi petanya tidak update, maka tidak tergambarkan di situ kalau sudah dipecah. Diterbitkan lagi SPPT atas nama orang tua kalian. Jadi orang tua kalian mempunyai 2 NOP. Yang satu hasil pecahan dari NOP yang lama, yang satu karena membawa sendiri sertifikat tanah ke sana diterbitkan juga di atas tanah itu NOP yang berbeda lagi. Nah, ini ada NOP ganda. Terus lagi, NOP ganda biasanya juga bisa terjadi pada saat objek pajak tersebut sengketa. Sengketa itu macam-macam. Karena kepemilikan, karena ada yang curang, karena warisan, dan lain sebagainya. Ya, karena warisan juga bisa jadi sengketa. Misalnya, rumah itu sekarang ditungguin si A. Ya, ada orang tua yang sudah meninggal. Rumahnya ditungguin si A. Pada saat pendataan atau pemutakhiran data, karena orang tuanya sudah meninggal, maka dibalik nama menjadi si A. Terus kemudian si B, adiknya gitu kan, merasa yang punya hak. Dia mengajukan juga ke kantor pajak untuk diterbitkan SPPT atas nama si A. Karena administrasi di kantor pajaknya masih jelek, maka diterbitkan lagi SPPT PBB-nya atas nama si B. Akhirnya atas tanah itu muncul SPPT atas nama A dan B. NOP-nya ganda. Nah, terjadilah sengketa. Salah satu NOP tersebut harus dihapuskan. Nah, itu ya teman-teman ya, saya ceritakan ya perubahan NOP. Terus komponennya manajemen data sama ya dengan pembentukan basis data. Ada pengumpulan data biasanya menggunakan formulir SPOP maupun lampirannya. Terus kemudian perekaman atau perubahan data, terus kemudian konversi data dan penyimpanan data. Konversi data itu cuma semacam dicek ulang lah, dikonversi datanya. Kalau pengumpulan data pun biasanya untuk data-data tersebut harus melampirkan data pendukungnya kalau memang ada perubahan datanya. Ya, harus mengumpulkan data pendukungnya. Misalnya kalau balik nama ya harus ada akte jual beli dan sertifikatnya. Terus kemudian kalau misalnya ada perubahan tanah, awalnya mereka harus membawa sertifikat tanahnya yang menunjukkan memang tanahnya berbeda. Terus kemudian melakukan analisis data. Analisis data terhadap data-data yang masuk. Gitu ya, misalnya data transaksi. Terus kemudian dilakukan pengolahan, dilakukan perbandingan, kajian perbandingan. Kemudian dilakukan penilaian.
Ya, kita lakukan penilaian massal, penilaian zona nilai tanah. Terus kemudian untuk bangunan ya otomatis dilakukan apa namanya pemutakhiran data DBKB-nya. Nah, kemudian secara administrasi ada anggaran, perencanaan untuk melakukan kegiatan, terus kemudian dilaporkan, prosedur penilaian dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan tata cara pemeliharaan atau pemutakhiran basis datanya seperti ini. Terus saya lanjutkan lagi, teman-teman. Oke ya, tujuannya, ini tujuannya penilaian massal untuk tujuan perpajakan. Oke, kalau untuk pengelolaan BMN, massal ini bisa juga sih ya, tapi agak jarang ya pengelolaan BMS sudah melakukan penilaian tersendiri. Mungkin teman-teman juga sudah dapat ilmu tentang penilaian barang milik negara. Terus kemudian validitasnya membutuhkan riset untuk penyesuaian. Kemudian pemeliharaan yang membutuhkan banyak SDM-nya. Standarnya untuk objek sejenis diasumsikan sama, karena massal ya, karena massal diasumsikan sama, tunduk aturan yang berlaku. Nah, kualitasnya ya dibantu dengan statistik. Tadi disandingkan dengan defisiensi harga real. Harga real yang tadi, kalau penilaian tanah dan bangunan dia tidak segera untuk melakukan penilaian tanahnya, ya kelamaan nanti tanahnya naik. Harus dilakukan penilaian dengan bukti-bukti yang ada, dengan disertai dengan data pendukung, data pasar yang ada. Oke, teman-teman. Untuk materi yang slide ini sudah habis. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Putu. Pak, boleh diulang nggak, Pak? Mungkin diberikan contoh yang tadi saya masih kurang paham, Pak, untuk yang mutasi sebagian dan mutasi seluruhnya itu kan tadi dia namanya sebagian atau seluruhnya, tapi kok ada yang ke satu atau yang lebih ke satu itu gimana, Pak? Oke, sebentar ya. Mutasi, yang dimaksud mutasi itu apa sih? Yang dimaksud mutasi itu adalah balik nama SPPT PBB. Ya, yang dimaksud mutasi itu adalah balik nama SPPT PBB. Balik nama SPPT PBB bisa dari A ke B. Itu namanya mutasi seluruhnya. Yang A ini, mutasi seluruhnya dulu ya. Saya bahas yang lebih gampang, mutasi seluruhnya. Itu dari A ke B. Itu namanya mutasi seluruhnya. Bisa dipahami, Putu? Ya, yang namanya mutasi itu adalah balik nama, gampangnya itu balik nama SPPT PBB. Yang semula namanya A, dibalik nama menjadi B, itu namanya A, seluruh mutasi satu subjek pajak. Jadi satu SPPT itu semuanya dimutasikan ke atas nama, dari atas nama A menjadi atas nama B. Terus yang kedua, balik nama seluruh mutasinya ke lebih dari satu subjek pajak. Misalnya orang tuanya sudah tidak ada. Orang tuanya sudah tidak ada, maka tanah dan bangunannya menjadi warisan. Contohnya, nah warisan anaknya ada 3, maka satu tanah dan bangunan itu akan dibagi menjadi 3 orang anak, menjadi atas nama B, C, D. Nah ini seluruh mutasi ke dalam lebih dari satu subjek pajak. Nah tapi tentunya mutasi ini juga dibarengi dengan mutasi sertifikat. Kalau tidak ada data pendukungnya, PBB juga tidak akan berani mutasi yang seperti ini. Jadi tadi kalau si A membeli tanah kepada si B membeli tanah kepada si A, maka tanahnya si A sekarang sudah jadi miliknya si B. Makanya dilakukan seluruh mutasi ke satu subjek pajak. Terus kalau di sini si A sudah meninggal, otomatis tanahnya menjadi warisan. Diajukan ke BPN, tanahnya si A seluas 300 meter dibagi menjadi 3 orang, dibagi menjadi 3 tanah.
100 meter atas nama si B, 100 meter atas nama si C, 100 meter atas nama si D. Terus kemudian PBB-nya diubah, dibalik nama. Dari atas nama si A, dibagi menjadi si A, B, C. Atau misalnya apartemen tadi. Apartemen misalnya, semula tanah kosong sudah dibangun tanah dan bangunan. Atas SPPT itu yang semula tanah kosong, sekarang sudah menjadi apartemen. SPPT-nya 1, tapi terus kemudian dibagi-bagi menjadi penghuninya. Ada 500 penghuninya. Nah, ini mutasi seluruhnya ke dalam lebih dari 1 subjek pajak. Terus lagi, Bintaro Jaya punya tanah di situ. Ada tanah kosong. Tanahnya sudah dijual semua kepada objek pajaknya. Maka ini dibagi-bagikan ke dalam tanah-tanah yang dijual tadi. Kepemilikannya si A, si B, si C, si D, ada misalnya berapa kepemilikan tadi. Untuk yang mutasi seluruhnya bisa dipahami enggak, Putu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Terus sekarang yang namanya mutasi sebagian. Ini balik nama, tapi cuma balik nama sebagian. Nah, misalnya gini, balik nama sebagian. Orang tuamu mempunyai tanah sebesar 100.000 meter persegi. Nah, karena butuh duit, gitu ya, karena butuh duit untuk bayar sekolah, tanahnya dijual sebagian. Tanahnya dijual sebagian, misalnya ke pamanmu. Nah, dijual ke pamanmu. Jadi di dalam SPPT-nya tadi, 1.000 meter itu akan dibagi 2. 500 punyanya ayahmu, 500 punyanya pamanmu. Otomatis SPPT-nya juga seperti itu, dibagi mutasi sebagian. Sebagian tetap menjadi miliknya ayahmu dengan NOP yang sama, terus kemudian sebagian lagi diterbitkan NOP baru. Cuman NOP yang lama, yang semula tanahnya 1.000 meter, sudah berubah tanahnya, dimutakhirkan datanya menjadi 500 meter persegi. Yang di sini juga menjadi 500 meter persegi, dijualah atau dimutakhirkan kepada pamanmu tadi, sehingga terjadi sebagian mutasi ke 1 subjek pajak. Bisa dipahami? Oke. Terus sebagian mutasi ke lebih dari 1 subjek pajak ini juga sama. Nah, biasanya ada developer kecil-kecilan. Developer kecil-kecilan itu yang kalau di kampung-kampung atau di kota kecil, misalnya dia punya 1 kafling tanah seluas cuman misalnya 1.000 meter, dia bagi-bagi menjadi 10 kafling. Nah, terus dia ambil kafling sendiri sebagai kantor pemasarannya di situ. Nah, itu namanya mutasi ke lebih dari 1 subjek pajak. Jadi dia punya kafling 1.000 meter. Terus kemudian dia bagi-bagi, dijual ke dalam 9 orang. Yang 1 kaflingnya dia pakai sendiri sebagai kantor pengelolanya misalnya. Nah, yang semula 1.000 meter dibagi 10, yang 1 masih ada induknya, digunakan untuk kantornya developer. Kemudian yang 9 dibagi ke pemilik masing-masing atas nama A, B, C, D, E sampai 9 orang. Nah, itu yang namanya sebagian mutasi ke lebih dari 1 subjek pajak, di mana induknya itu masih ada. Kalau yang ini tadi, induknya namanya sudah berubah, walaupun NOP-nya masih ada yang sama. Nah, yang seperti itu bisa dipahami enggak, Putu? Bisa, Pak. Sekarang udah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Pokoknya intinya kalau pemeliharaan harus ada sudah biasanya pada umumnya sudah terjadi pembentukan basis data. Oke, Seno mau nanya? Iya, Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Seno. Terkait hapusnya NOP tadi, Pak, yang faktor alam yang seperti Bapak contohkan itu, kalau misalkan rumah di pinggiran, misalkan sungai kena erosi, berarti kan NOP-nya hapus, Pak. Nah, itu Ya. NOP hapus itu apakah juga di dalam sertifikat tanahnya juga hapus ya, Pak, luasan tanahnya, atau hanya pengenaan NOP-nya saja, Pak, yang itu? Nah,
Kalau yang terkait dengan tanah itu urusannya ke Badan Pertanahan Nasional, Sino. Ya, kalau tanah urusannya ke BPN, dia harus mengurus ke BPN apakah tanahnya memang hapus atau tidak. Tapi kalau yang itu apa namanya yang PBB-nya, kalau memang tidak ada objek yang tidak dikenakan, itu bisa dihapuskan. Ya. Jadi kalau PBB kan misalnya gini, misalnya masih ada tanah sebagian pun karena dia kebanjiran kena bencana alam, dia mengajukan pengurangan PBB juga boleh kalau PBB teorinya. Ya, kalau PBB teorinya model-modelnya banyak pelayanannya. Artinya gini, kalau misalnya itu berupa sawah, karena tadi kena erosi sungai, sungainya meluap, padinya itu terus apa namanya kerendam air, busuk, mati semua. Padahal kan sudah dikenakan PBB. Nah, kalau misalnya cuman sebagian tanahnya yang ambles ke tanah kemakan sungai, dia kan bisa mengajukan pemutakhiran data, terus kemudian yang misalnya luas sawahnya awalnya 1000 meter menjadi cuma tinggal 500 meter. Nah, di kantor PBB bisa di apa namanya di kantor pajak daerah bisa dimutakhirkan datanya karena memang terjadi perluasan sungai sehingga sungainya memakan sawah tadi. Itu yang pertama dia lakukan. Terus yang kedua, setelah seperti itu dia bisa mengajukan lagi untuk mengajukan pengurangan PBB karena bencana alam, force majeure. Sehingga padinya mati, dia tidak menghasilkan apa namanya padi, sehingga dia bisa diberikan pengurangan karena adanya bencana alam, Sino. Nah, sedangkan untuk sertifikatnya, ya dia harus mengurus sendiri ke BPN. Nah, kebijakan BPN seperti apa, itu yang mungkin saya belum tahu kebijakan BPN-nya, karena untuk mengurus sertifikatnya harus ke BPN. Itu, Seno. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Termasuk tsunami di Aceh juga seperti itu. Tsunami di Aceh itu karena apa namanya lautnya maju ke darat, daratnya banyak dimakan apa laut gitu ya, maju ke darat banyak tanah-tanah yang apa namanya yang hilang atau bahkan kesapu apa pantainya kesapu tanah, pantainya kesapu oleh air laut tadi, terus tidak tahu lagi tanahnya ada, tapi tidak tahu lagi posisinya itu ada di mana, adanya cuman pantai yang luas gitu loh. Tanahnya masih ada, ada juga kasus yang seperti itu. Tanahnya masih ada, bangunannya hilang semua, cuman untuk menentukan tanahmu itu ada di sebelah mana, itu yang susah. Nah, kecuali kalau sudah memang punya sertifikat, ada koordinatnya, mungkin bisa dicari dari koordinat itu, dipetakan ulang oleh BPN. Ya, bisa dipetakan ulang oleh BPN. Tapi kalau misalnya tidak punya sertifikat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau enggak ya menanyakan ke kantor pertanahan. Karena apa? Nah, karena rumahnya hilang semua, kesapu tanah, kesapu tsunami, terus sertifikatnya kan disimpan di rumah hilang juga kan, kesapu tsunami dia tahu punya sertifikatnya dari mana yang di Aceh itu. Contohnya seperti itu. Dia masih hidup aja masih alhamdulillah. Ya, contohnya seperti itu, Sino. Oke, teman-teman, silakan yang mau tanya lagi kalau misalnya masih ada. Oke, teman-teman ya, kalau belum ada sementara saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi menggunakan slide yang berbeda. Nah, pemeliharaan basis data sama sebetulnya, tapi penjelasannya mungkin bisa berbeda. Nah, pemeliharaan basis data dilaksanakan pada wilayah yang telah berbasis data SISMIOP tadi ya. Bedanya di sini. Bedanya ini, dia dilaksanakan pada wilayah yang telah berbasis SISMIOP. Terdapat perubahan data, objek dan subjek. Bisa tanah dan bangunannya yang berubah, bisa pemilik atau yang memiliki yang menguasai berubah, bisa dua-duanya berubah. Bisa dua-duanya berubah. Objek itu termasuk zona nilai tanahnya ya. Berubah. Dilaksanakan dengan cara pasif dan aktif. Nah, pelaksanaan dari aktif dan pasif itu ada di sini. Aktif dilaksanakan secara massal.
artinya bareng-bareng dilakukan seperti pendataan dalam wilayah kelurahan atau desa. Ya. SOP-nya seperti pembentukan basis data SISMIOP. Kemarin sama sebetulnya. Hanya saja yang kita datangi ke lapangan itu adalah yang sekarang sudah punya NOP semua. Kalau kemarin belum punya NOP, atau kalau sudah punya NOP pun, NOP-nya belum menunjukkan identitas seperti data yang baru. Masih menunjukkan identitas seperti pendataan PBB yang lama yang NOP-nya belakangnya 7, itu mesti diperbaiki. Nah, cuman teknisnya di lapangan yang pernah saya lakukan dulu, kalau pemeliharaan basis data ini karena dia sudah punya NOP, maka SOP-nya sudah saya isi dari kantor dengan menggunakan pensil. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita ke lapangan itu sebetulnya sekedar mencocokkan data. Kita ke lapangan untuk mencocokkan data. Ya. Namun kita cocokkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kalau mereka misalnya gini, kalau mereka enggak, tanah saya sekarang luasnya sudah 1000 meter, kita ukur di lapangan. Oh, luasnya 1000 meter. Kalau dia punya sertifikat, kita minta sertifikatnya. Padahal di PBB luasnya 700 meter. Nah, kita lakukan kita betulkan. Nah, ini dilakukan secara massal tadi. Ya, kenapa kita lakukan seperti itu? Kalau kita tidak membawa SPOP yang sudah kita isi walaupun pakai pensil, itu nanti ngaco datanya. Ya, walaupun sebetulnya secara teorinya gitu ya salah, harusnya wajib pajak diberikan SPOP kosongan, kemudian diisi oleh wajib pajak, nanti dibalikkan lagi ke kita. Cuman kan kalau kita berikan SPOP kosongan ke WP aja NOP-nya berapa dia nggak ngerti. Pak, struk PBB saya hilang, saya lupa NOP saya. Repot malahan kita. Gitu. Kita cuma datang ke lapangan, kita cross check, Pak, Bu, ini atas namanya si A. Oh ya, suami saya baru ke kantor. Oke, kita melakukan pendataan. Tapi kan kita lakukan sosialisasi dulu sebelum kita seperti itu. Kita bahkan ke lapangan tuh biasanya didampingi oleh pendamping dari desa atau kelurahan. Atau Pak RT, Pak RW. Kalau memang Pak RT, Pak RW-nya tidak bekerja. Kalau di desa gampang, kita bisa minta bantuan Hansip, kita bisa minta bantuan orang kelurahan, kita bisa minta bantuan Pak RT, Pak RW, gampang kalau di desa. Kalau yang di kota ini agak susah. Bahkan kalau yang di kota kami pernah melakukan sosialisasi malam-malam. Kalau melibatkan RT biasa juga pernah malam-malam datang ke sana. Tapi kalau di desa siang selesai. Terus kemudian pasif. Pasif dilakukan pada TPT, tempat pelayanan terpadu. Pada ruang pelayanan ini berarti WP-nya datang ke kantor untuk melakukan pemutakhiran data. Atau untuk melakukan pemeliharaan basis data kalau yang pasif. Nah, pemeliharaan data secara pasif berarti WP-nya yang aktif, dilakukan pendaftaran, pemeliharaan basis data kolektif. Pendaftaran tadi ya, pendaftaran itu prinsipnya adalah dia ada yang belum terasa terdaftar. Bisa jadi tadi mutasi sebagian, pendaftaran karena mutasi sebagian merasa belum terdaftar, bisa jadi memang objeknya belum terdaftar. Kelewatan. Ya, bisa jadi objeknya belum terdaftar. Objek-objek yang belum terdaftar itu misalnya gini. Terjadi reklamasi pantai di Jakarta Utara. Dia bentuk pulau. Nah, di Pulau Baru itu kan belum terdaftar. Nah, didaftarkan. Terus kemudian ada objek-objek yang misalnya dikuasai oleh tanah negara, terus kemudian dia menguasai tanah-tanah tersebut, mendaftarkan objeknya misalnya. Nah, itu juga bisa. Kalau secara kolektif ya, misalnya tadi apartemen tadi biasanya diajukan secara kolektif. Terus kemudian secara kolektif lagi misalnya tadi Bintaro Jaya misalnya memecah NOP-nya, melakukan mutasi NOP-nya yang semula tanahnya 1 hektar menjadi beberapa objek pajak, tadi biasanya dilakukan secara kolektif. Nah,
Pemeliharaan basis data secara aktif, pemeliharaan basis data untuk melakukan penyempurnaan ZNT-NIR. Ya, ini biasanya dilakukan tadi sesuai aturan masing-masing kabupaten kota. Ada yang 3 tahun sekali, ada yang setahun sekali. Kalau di Jakarta 3 tahun sekali ya rugi. Kalau di Jakarta kami melakukannya setahun sekali karena tanahnya naik terus. Ya, ZNT, NIR. Ini untuk membuat, sebetulnya tidak hanya membuat peta ZNT NIR ya, tapi melakukan pemutakhirannya ya. Maksudnya gini, oh bisa jadi untuk case-case tertentu yang semula tanah kosong terus kemudian dibangun apartemen, bisa jadi zona nilai tanahnya juga ikut berubah. Terus bisa jadi gini juga, yang semula developer tanah kosong sudah dibangun perumahan, maka zona nilai tanahnya juga bisa jadi beda. Ya, seperti yang kemarin nanya, kalau ada tanah kafling, sedangkan di sekitarnya ada tanah pekarangan, tanah kafling tersebut mau dibangun misalnya perumahan kecil, ya bisa dibedakan. Ya bisa dibedakan. Karena memang zona nilai tanah ini tidak mengenal keluasan. Pokoknya ada beda nilai itu boleh. Tapi terus jangan satu objek cuman kecil 100 meter beda, ya jangan kalau seperti itu. Tapi kalau satu objek misalnya apartemen dia beda di situ, oke. Seperti saya sering sampaikan, kalau kita pergi keluar kota ada sawah-sawah-sawah, terus ada pompa bensin, ada sawah-sawah-sawah lagi. Nah, pompa bensinnya dibedakan dengan lingkungan sekitar boleh. Karena untuk membuat tanah siap bangun menjadi pompa bensin prosesnya membutuhkan biaya. Sehingga zona nilai tanahnya dibikin berbeda, oke. Terus lagi, tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan tanah yang dimiliki oleh developer biasanya nilainya beda. Lebih mahal atau lebih tinggi nilainya tanah yang dimiliki developer. Walaupun wujudnya masih tanah kosong ditumbuhi ilalang dibanding tanah pekarangan milik warga. Terus pemeliharaan basis data objek atau subjek pajak. Kalau ini yang dilakukan pemeliharaannya objeknya. Kemudian ini subjeknya. Subjeknya berarti wajib pajaknya. Kalau ini tanah dan bangunannya, kalau ini adalah orangnya sudah berganti kepemilikan atau belum. Misalnya pemiliknya tinggal di mana, alamat objek sama alamat OP-nya berbeda. Alamat subjeknya berbeda, itu memungkinkan di sini. Itu ya sudah dilakukan pergantian kepemilikan atau belum dan lain sebagainya ada di subjek pajak. Terus pemeliharaan basis data peta digital. Pemeliharaan basis data peta digital itu tadi misalnya ada SPPT tanah luas, terus kemudian dibagi-bagi menjadi bagian yang kecil. Terus yang tadi mutasi sebagian, oh tanahnya misalnya 1000 meter, punyanya orang tuanya si Putu, yang satunya lagi dibeli oleh pamannya sebagian. Nah, itu petanya otomatis dibelah. Bidangnya dibelah menjadi 2 bidang, bidang A dan bidang B. Nah, bidang A, bidang B itu membelahnya seperti apa? Kanan kiri atau atas bawah. Kalau membelahnya kanan kiri berarti mempunyai zona nilai tanah yang sama. Kalau membelahnya atas dan bawah bisa jadi sub yang kedua mempunyai NJOP yang lebih rendah daripada sub yang pertama di pinggir jalan. Pengaruhnya ke situ. Nah, itu di petanya juga diperbaiki. Oh, ada yang punya tanah warisan, punya tanah 300 meter, orang tuanya sudah nggak ada, dibagi 3 menjadi 100 meter, 100 meter, 100 meter. Nah, itu juga seperti itu. Baginya gimana? Rata 100 meter kanan kiri atau atas bawah tengah? Nah, karena kalau membaginya menyamping kanan kiri, otomatis zona nilai tanahnya akan sama. Kalau baginya atas bawah, ada yang dapat pinggir jalan, ada yang mendapat tengah, ada yang mendapat bawah. Kalau sawah kan bisa jadi seperti itu baginya. Tapi kalau rumah otomatis baginya biasanya semuanya mendapatkan akses jalan. Oke, terus. Nah, ini untuk pemeliharaan basis data secara pasif. Untuk pendaftaran bisa juga
memberitahukan kepada Pemda, melakukan pemberian basis data, kemudian SPOP-nya biasanya ditinggal gitu ya. KPP memberikan penjelasan, tapi ini konsepnya agak susah ya. Ya sering dilakukan untuk daerah-daerah yang jauh, tapi untuk yang di perkotaan yang model-model seperti ini, aktif seperti ini agak jarang. Biasanya kalau nggak WP-nya aktif, ya Fiskusnya mendatangi wajib pajaknya. Ya, jadi walaupun melakukan pendaftaran, tapi tetap harus ada data pendukungnya. Semacam kita melakukan balik nama, kita melakukan koreksi terhadap tanah dan bangunan, harus ada data pendukungnya. Kalau nggak ada data pendukungnya, salah kita. Ya. Nah, ini 3 unsur yang terkait dengan pelaksanaan, yaitu subjek pajak. Tadi ya, subjek pajak jelas karena dia yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pemutakhiran data. Petugas pada tempat pengambilan dan pengembalian SPOP memberikan dan menerangkan dan menerima berkas. Petugas KPP yang mempunyai kewajiban menyusun buku penjagaan, pengembalian, ini agak susah ya teman-teman ya, karena di tempat pengembalian tadi orang keluaran belum tentu memahami SPOP-nya. Biasanya dulu kalau di KPP kalau seperti ini biasanya diberikan di tempat di KP 2KP-nya. Jadi di kantor penyuluhannya kita tinggalin SPOP, terus nanti petugas dari kantor penyuluhan yang memberikan SPOP kepada WP. Nanti petugas dari KP2KP-nya menyetorkan ke KPP-nya atau orang KPP-nya mengambil di KP2KP. Jadi minta tolong di kantor KP2KP-nya. Biasanya seperti itu. Oke. Terus pemeliharaan basis data kolektif bisa lewat kepala desa menghimpun perubahan, terus kemudian dilampiri ya dengan SPOP dan LSPOP biasanya, melampirkan peta dan lain sebagainya. Jadi kolektif tidak hanya kepala desa sebetulnya, kolektif bisa juga dilakukan oleh wajib pajak tadi, pengembang tadi juga biasa juga melakukan perubahan dengan kolektif. Ya, jadi kalau misalnya kalian memberi rumah di perumahan kan kalian pasti sudah mendapatkan SPPT-nya. Nah, itu yang mengajukan biasanya dari pihak developer. Ya, dari pihak developer kalian diminta untuk mengisi data-datanya atau dibantu oleh pihak developer biasanya. Jadi kalian sudah mendapatkan SPPT PBB setelah melakukan serah terima rumahnya. Karena developer juga nggak mau bayar PBB. Kalau misalnya rumah sudah jadi atas nama developer semua, bisa jadi sih SPPT atas nama developer, tapi sudah ada masing-masing alamat rumahnya. Kalian tinggal dikasih, nih punyamu, nih punya nomor si A, nomor 1, rumah nomor 2, nomor 3, tapi namanya masih developer semua, bisa jadi yang seperti itu. Atau nama developer garis miring namanya si A. Nah, rumah saya modelnya seperti itu, jadi nama developernya garis miring nama saya. Ada yang seperti itu juga. Oke. Nah, pemeliharaan basis data aktif. Dalam pemeliharaan basis data aktif, untuk penyempurnaan ZNT-NIR, tadi mengevaluasi NIR, mengadakan penyempurnaan kode ZNT-NIR. Pemeliharaan ini melalui kegiatan verifikasi data apabila ketidakcocokan basis datanya. Oke, kalau yang untuk NIR, seperti yang kemarin ya saya terangkan ke teman-teman, tetap kita melakukan pengambilan data transaksi. Ya, di situ kita mencari data transaksi, apakah data-data transaksi itu sudah mengalami perubahan. Ya tentunya perubahan dari harganya. Perubahan dari harganya. Yang semula ditawarkan 1 juta misalnya jadi 1.100.000 atau 1.200.000 dan lain sebagainya yang memungkinkan potensi untuk menaikkan ketetapan PBB dari sisi nilai tanahnya. Ya, terus kemudian dilihat tadi, batas-batasnya apakah masih betul atau perlu dilakukan batas ulang. Ternyata yang sebelah sana, misalnya sebelah atas, sebelah utara lebih mahal daripada sebelah selatan. Mungkin juga
Nah, itu dilakukan batas-batas NIR-nya disesuaikan lagi. Kalau memang diperlukan penyesuaian ZNT-NIR atau pembentukan batas-batas baru. Nah, kalau misalnya ada batas-batas baru tersebut, nah kita harus tahu nih NOP mana yang berada di NIR yang baru. Karena nanti objek-objek tersebut harus kita semacam mutasikan juga kode ZNT-nya. Yang semula kodenya AA menjadi kode BA. Berubah semua kodenya. Karena kalau masih kodenya AA ya dia akan ngikut NJOP yang 1 juta. Kalau jadi BA sudah naik jadi 1.500.000. Karena ada ZNT yang baru, batasnya berubah. Nah, terus kemudian pemeliharaan basis data objek dan subjek. Tadi ya, jadi apabila mengalami ketidakcocokan 20% bisa dilakukan pemeliharaan basis data ini. Tapi memang sekarang ini kalau memang tidak memberikan dampak penerimaan yang tinggi, maka ini jarang dilakukan. Maka dituntut supaya BP-nya yang aktif. Ini agak jarang dilakukan ya. Terus kemudian pemeliharaan basis data peta digital. Ya tadi pemecahan NTOP dan lain sebagainya. Nah, ini penyempurnaan ZNT-NIR, mengevaluasi NIR yang terdapat dalam suatu wilayah objek pajak, mengadakan penyempurnaan ZNT-NIR apabila hasil analisis menunjukkan terjadi perubahan dari NIR awal hasil pembentukan basis data nih, ada perubahan NIR awal. Kalau perubahan NIR awal itu misalnya dari 1 juta menjadi 1.500.000, nah ini NIR awal. Kemudian sebelum diadakan penyempurnaan hasil analisis tersebut dapat dikonfirmasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Perubahan NIR dan kode ZNT dicatat pada formulir zona nilai tanah dan formulir pemutakhiran kode ZNT. Apabila ada kode ZNT yang berubah juga. Kode ZNT yang berubah itu misalnya ada penambahan kode ZNT. Atau penggabungan kode ZNT juga ada. Digabung ZNT-nya juga boleh. Yang semula misalnya sub 1 dan sub 2 nilainya berbeda, digabung jadi 1 juga boleh. Ya, jadi NIR ini tidak pakem, tidak mesti bertahan selamanya karena memang kondisi suatu wilayah atau daerah bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Saya contohnya misalnya gini, di Jogja sedang dibangun atau sekarang mulai berkembang Bandar Udara Internasional New Yogyakarta Airport yang ada di wilayah Kulon Progo. Wilayah di seputar situ kondisinya naik semua tanah dan bangunannya. Nilainya naik tanahnya ya. Akan dibangun hotel-hotel. Banyak spekulan yang membeli tanah di situ. Otomatis tanahnya banyak yang naik. Nah, kondisi seperti tersebut di atas memungkinkan dibuat zona nilai tanah yang baru. Apalagi sekarang yang terjadi di Jogja Solo. Mau direncanakan dibangun tol sampai dengan bandar udara tadi. Wilayah yang dilewati tol Jogja Solo, dari Solo lewat Klaten, tempat saya, lewat sampai Jogja, Sleman, sampai dengan Jogja Kulon Progo. Itu wilayah di seputar situ zona nilai tanahnya akan terangkat. Terutama yang dibebaskan tadi dari jalan tol. Bisa jadi wilayah nanti dekat dengan pintu tol akan wilayahnya akan naik. Nah, zona nilai tanahnya pasti akan berubah. Yang semula sawah dengan harga yang murah bisa jadi karena dilewati jalan tol bisa jadi naik. Apalagi kalau dekat dengan pintu tol. Kalau cuma kelewatan jalan tol sih mungkin naiknya nggak signifikan. Tapi kalau dekat pintu tol bisa jadi naik. Nah, untuk pemeliharaan data objek dan subjek pajak, tadi ya, apabila ada 20% dari data yang tidak sesuai, boleh dilakukan pemeliharaan. Tapi memang ini agak rumit ya, jadi lebih cenderung, dilakukan wajib pajak yang aktif. Ibaratnya gini, orang itu lebih senang membuat rumah dari awal, daripada rumah yang ada direnovasi menjadi bentuk yang berbeda. Nah, ini sama juga seperti itu. Kita lebih enak menggambar dalam kertas kosong
Daripada kertas yang sudah ada isinya, kita betulkan gambar-gambarnya, malah lebih rumit. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau pembentukan basis data, ibaratnya itu datanya masih kosong, masih kita boleh berkreasi terhadap data yang ada di lapangan. Tapi begitu sudah ada datanya, kita harus perbaiki, malah justru lebih rumit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghapus data seenaknya. Kita hapus data seenaknya, sejarah wajib pajaknya hilang, tunggakannya hilang, terus kemudian hutang-hutang pajaknya hilang. Kalau dia punya apa lebih bayarnya hilang. Efeknya banyak. Kalau ada pemeriksaan dari Ijen, kalau ada pemeriksaan dari BPK, kok kamu ngilangin tunggakan pajaknya orang? Oh, ternyata ketetapannya dihapus. Nanti kalau ada apa namanya PBB yang naik tinggi karena apa namanya adanya pemutakhiran data atau pembayaran basis data, BP-nya bisa mengajukan keberatan. Kelurahan atau desanya juga protes karena kelurahan atau desanya susah nagih PBB-nya, ditanya-tanya sama penduduk desa, kenapa tanah saya naik nilainya. Nah, ini aplikasi pendataan dengan verifikasi data objek pajak gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan peta blok, betul. Nah, stiker blok nanti dibaca sendiri yang ini ya. Jadi ini kurang lebih polanya hampir sama dengan pembentukan basis data. Yang membedakan adalah yang sekarang kita lakukan data pemeliharaan ini sudah mempunyai NOP. Hanya saja datanya tidak sesuai. Data apa itu? Ya banyak. Itu ya, ada yang NOP-nya double pun ada. Ada yang misalnya satu objek pajak punya NOP lebih dari satu. Ada yang misalnya perkembangan zaman zona nilai tanahnya berubah atau misalnya ada kenaikan zona nilai tanah. Ada yang sudah dijual belikan maaf teman-teman ya, internet saya lemot lagi, saya kelempar lagi. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Oke. Mungkin untuk yang pemeliharaan basis data itu yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, boleh menanyakan tugas ataupun yang lain. Pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum nanti teman-teman dua minggu ke depan, minggu besok sama minggu lagi depannya lagi, teman-teman melakukan ujian tengah semester. Sebetulnya kuliah ini nggak sulit sih teman-teman ya. Hitung-hitungannya juga nggak banyak gitu ya. Sebetulnya hitung-hitungannya juga nggak banyak. Sebetulnya ini merupakan teman-teman juga sudah pernah melakukan penilaian yang lain. Jadi sebetulnya nggak terlalu susah lah. Saya yakin teman-teman bisa. Oke, nggak ada? Untuk tugas juga nggak ada? Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya NOP. deh kalau itu, Pak. Oke. Silakan betul.
Gini Pak, kadang kan kalau kita melihat kondisi tanah yang ada di lapangan itu kan kadang nggak semuanya kotak gitu bentuknya kan, ada yang nggak beraturan, bahkan ada yang membentuk kayak kantong gitu kan Pak, di depannya kecil tapi belakangnya luas. Nah, apakah Betul. kayak faktor-faktor kayak gitu tuh signifikan nggak Pak, sehingga kita membedakan ZNT-nya tanah berbentuk itu dengan yang lainnya Pak, atau digabung saja gitu? Kalau cuman itu merupakan rumah perorangan gitu ya, kalau batasan luas saya agak susah untuk mengatakan batasan luas. Tapi kalau cuman sebatas rumah-rumah di kota, di kampung, untuk hal seperti itu digabungkan saja dengan yang kondisi yang existing di lapangan butuh. Jadi misalnya dia terletak di pinggir jalan, walaupun masuknya cuman kecil ya dia karena letaknya di pinggir jalan raya itu ya tetap tetap dikenakan sama dengan yang pinggir jalan butuh. Akan berbeda kalau kondisinya itu seperti yang stan. Akan berbeda, stan itu kan kondisinya luas. Kondisinya luas. Dia mukanya ada di Jalan Bintaro Utama Raya yang juga tidak terlalu lebar. Belakangnya ada di Jalan Ceger Raya yang juga kecil. Nah, itu mau diikutkan Bintaro Raya atau diikutkan Ceger Raya? Kalau diikutkan Bintaro Raya pun itu juga tidak fair karena dia juga punya depannya Bintaro Raya dan tengahnya gembung besar. Kalau kondisi seperti itu biasanya dilakukan penilaian individual atas tanah. Tentunya dengan memperhatikan akses dia punya akses di Bintaro Utama Raya, dia punya akses yang ada di Ceger Raya. Terus kemudian dari beberapa akses itu, kemudian kira-kira kalau dia berada di tengahnya gembung itu nilainya berapa? Kalau kondisi seperti itu bisa dibedakan dengan lingkungan sekitarnya. Malah justru mungkin akan lebih rendah daripada Bintaro Utama Raya, akan lebih tinggi dari Ceger Raya NJUP-nya. Kalau misalnya itu dikenakan PBB, ya akan lebih rendah dari Bintaro Utama Raya dengan asumsi Bintaro Utama Raya NJUP-nya lebih tinggi dari Ceger ya. Dengan asumsi Bintaro Utama Raya NJUP-nya lebih tinggi dari Ceger. Maka lebih rendah dari Bintaro Utama Raya, tapi lebih tinggi daripada Ceger Raya. Itu butuh. Kalau kondisinya stan. Tapi kalau stan lagi dibangun hotel, atau dibangun yang lain, bisa jadi dia sama dengan kondisi Bintaro Utama Raya. Ya. Jadi penggunaan itu juga akan mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Kalau kondisi existing seperti sekarang, kondisinya akan seperti itu. Tapi kalau kondisinya misalnya akan dibuat berbeda lagi, di situ dibangun misalnya stan diambrukin, dibangun rumah mewah semuanya. Nah, beda lagi. Bisa jadi dia mempunyai zona nilai tanah tersendiri, tapi mungkin dipecah-pecah menjadi nilai tanah yang berbeda. Tinggal tergantung mau dibangun perumahan yang mewah atau bangun perumahan yang berbeda, perumahan yang tidak mewah. Akan dibuat zona nilai tanah tersendiri lagi. Gitu ya. Tapi kalau existing sekarang kondisinya seperti itu. Apabila mempunyai tanah yang ngembang di tengahnya, besar di tengahnya. Itu butuh. Oke, bisa diterima? Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, teman-teman, silakan kalau masih ada. Oke ya, sebentar saya absen dulu. Oke, semuanya sudah absen semua ya, jadi saya tidak perlu mengabsenkan teman-teman semua. Teman-teman, masih adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah siap ujian berarti ya, teman-teman ya. Saya harapkan tadi ya, nilainya baik semua,
terus tidak perlu buru-buru untuk ininya mengerjakan, yang penting tadi disiapkan semua amunisinya, terus kemudian untuk scan dan mengumpulkan upload datanya, hati-hati gitu ya. Kalau memungkinkan saya bilang ya, mempunyai 2 internet juga lebih baik. Kalau misalnya di rumah pakai IndiHome atau First Media atau pakai provider yang lain, mungkin internet di HP-nya juga kuotanya juga disiapkan gitu ya. Takutnya nanti pas salah satu internetnya bermasalah, kalian masih punya cadangan dari internet handphone gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan gitu ya. Tapi kalau teman-teman cuman punya satu internet dari handphone ya mungkin ada baiknya mungkin dari orang tuanya atau yang lain bisa mempunyai provider yang berbeda. Misalnya kalian pakai Telkomsel, orang tuanya atau adiknya atau siapa pakai yang lain, misalnya pakai Extra atau pakai yang lain juga bisa menjadi alternatif lah. Intinya seperti itu. Soalnya kita juga tidak bisa memprediksi kondisi jaringan internet ya. Mungkin kalau di kota-kota besar semua provider mungkin sudah bagus. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang saat ini berada di luar Jawa atau misalnya di kota-kota kecil bisa jadi tidak semua provider mempunyai layanan sampai ke desa gitu ya. Atau kalau memungkinkan kalian harus mengerjakan tugas di tempat yang lain gitu ya, bisa jadi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalian kan ujian tetap di rumah ya? Iya, Pak. Iya kan, di rumah kan? Iya, Pak. Soalnya kan ada yang ujian harus ke BDK terdekat kalau nggak salah. Jadi ada yang kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum. Ada yang ujian mesti ke BDK terdekat. Ke BDK terdekat. Nah, ini juga ada juga yang sudah mulai hybrid ya, mulai masuk di hybrid ya. Cuman mungkin kalian belum kebagian ya. Ada beberapa prodi yang sudah mengharuskan mahasiswanya tinggal di sekitar stan gitu ya. Kalau ada koordinasi lebih mudah gitu ya. Bahkan ada yang sudah masuk asrama ya, kalau nggak salah ya. Itu yang tingkat 1, Pak. Iya, maksudnya yang tingkat 1 maksud saya. Masuk Kalau asrama ya. Yang tingkat 1 semua ke asrama, Pak. Semuanya ya. Iya, Pak. Penilaian ada yang tingkat 1 juga. Sudah nggak ada penilai, Pak. Udah nggak ada penilai. Sudah nggak ada. Yang tingkat 1 adanya apa? Akuntansi aja. D4 semua, Pak. Oh, yang ini D4 semua ya. Ya enggak, maksudnya ini kan memang penerimaan tidak banyak. Ini yang memang penerimaan tidak banyak. Kan harusnya kan moratorium kan. Selama beberapa tahun tidak menerima kan, tapi kan ini mungkin ada kebijakan yang lain sehingga tetap buka tapi hanya sedikit gitu loh maksud saya. Tetap buka tapi hanya sedikit. Mungkin ke depan tetap akan dibuka. Mungkin ke depan juga tetap akan dibuka, tapi tadi nunggu moratorium dari PNS tadi. Oke teman-teman ya, karena waktunya sudah habis, sudah sampai jam 9, mungkin kuliah hari ini kita akhiri. Kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, misalnya kalian belajar ada hal-hal yang belum ditanyakan, boleh lewat grup, tanya ke saya, Japri juga nggak apa-apa. Tapi kalau Japri, saya mohon maaf, pokoknya lewat WA, insya Allah akan saya jawab. Semua pertanyaan akan saya jawab, cuman mungkin saya belum tentu bisa fast respon. Ya, karena misalnya seperti ini, saya ngajar pasti handphone saya tinggal. Ya, atau kalau enggak saya pantau tapi tidak bisa menjawab WA satu persatu. Mungkin setelah ngajar baru bisa saya menjawab WA kalian satu persatu, atau pas waktunya senggang mungkin baru bisa saya jawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan gitu ya ke WA grup juga lebih baik, gak apa-apa. Kalau mau Japri juga nggak ada masalah gitu ya. Yang jelas nanti kalau misalnya ada informasi mengenai ujian tengah semester yang lainnya yang bisa saya berikan ke kalian, insya Allah akan saya berikan ke kalian. Tapi sementara ini informasi yang baru saya dapatkan baru sebatas yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Intinya seperti itu. Oke teman-teman ya, kuliah hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.
Pak. Oke teman-teman ya, saya keluar grup Anda keluar ini dulu ya. Terima kasih teman-teman.